Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hadis tentang etika murid terhadap guru. Saya Ida Nur Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berarti tata pergaulan yang baik antara manusia atau peraturan atau ketentuan yang menetapkan tingkah laku yang baik dalam hubungan dengan orang lain. Istilah yang sepadan dengan etika seperti tata krama, tata sopan santun, norma sopan santun, tata cara bertingkah laku yang baik, perilaku yang baik dan yang menyenangkan. Selanjutnya adalah pengertian guru. Guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus bagi guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang lain di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup atau kepribadian. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan kepada peserta didik. Selanjutnya, pengertian murid. Murid merupakan orang yang berpengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Murid sebagai manusia perlu dibina dan dibimbing dengan perantara guru. Ia memiliki potensi akal untuk dijadikan kekuatan agar menjadi manusia susila yang cakap. Adapun pendapat lain mengenai pengertian murid, yaitu setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya Hafifah Ainin akan menjelaskan tentang karakteristik murid dalam perspektif hadis. Dalam perspektif hadis, peserta didik itu mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu. Jadi kita sebagai peserta didik harus membenarkan niat kita untuk mencari ilmu. Kita harus berusaha menjadikan Allah itu sebagai motivator utama kita. Kita niatkan dalam mencari ilmu itu adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita punya niatan yang buruk, misalnya kita nanti mendapatkan ilmu kita banyak, kemudian kita menjadi orang yang sombong dan lupa kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mendalami pelajaran secara maksimal yang ditunjang dengan persiapan dan kekuatan mental, ekonomi, fisik dan psikis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, dari hadis ini maka kita itu harus bersyukur dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan memahami ilmu. Kita juga harus berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan tersebut. Yang ketiga adalah senantiasa mengadakan perjalanan dan melakukan riset dalam rangka menuntut ilmu. Karena itu tidak hanya pada satu majelis al-ilmu saja, tetapi dapat dilakukan di tempat dan majelis-majelis yang lain. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang ditanyai suatu ilmu pengetahuan tetapi ia menyembunyikannya, maka Allah akan menyediakan baginya kekangan dari api neraka di hari kiamat. Jadi ilmu yang telah kita miliki itu sebaik mungkin kita harus mempertanggungjawabkannya. Kita harus gunakan dengan sebaik mungkin. Bila kita tahu, ya kita bisa memberi orang lain juga, sehingga mereka juga mengetahui ilmu yang sungguhnya. Kemudian tugas dan tanggung jawab murid. Mulianya kedudukan ilmu dalam Islam itu, maka seseorang yang beradab tidak akan salahnya dalam mencari ilmu. Niatnya tadi ya, niat mengharapkan itu dari Allah. Para penuntut ilmu selain mempunyai hak-hak, mereka juga mempunyai tugas dan tanggung jawab. Di antaranya yang pertama yakni menjamin norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua,
ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi pendidikan yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, warga negara asing dapat menjadi murid pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, ketentuan mengenai hak dan kewajiban murid sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain itu, menurut Al-Ghazali sendiri, murid memiliki beberapa tugas dan kewajiban. Yang pertama yakni mengutamakan penyucian diri dari akhlak tercela dan sifat buruk. Sebab ilmu itu bentuk peribadatan hati, sholat dan pendekatan batin kita kepada Allah. Yang kedua, murid menjaga diri dari kesibukan-kesibukan duniawi yang berkelana jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak membusungkan dada terhadap orang alim atau guru, melainkan bersedia patuh dalam segala urusan dan bersedia mendengarkan dan melihatnya. Selanjutnya, bagi penuntut ilmu, pemula hendaknya menghindarkan diri dari mengkaji variasi pemikiran dan tokoh, baik menyangkut ilmu-ilmu duniawi maupun ilmu-ilmu ukhrawi. Selanjutnya yakni penuntut ilmu tidak mengabaikan suatu disiplin ilmu apapun yang terpuji, melainkan bersedia mempelajarinya hingga tahu akan orientasi dari disiplin ilmu yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mei Irahayu Ningtyas ingin melanjutkan mengenai penjelasan bab etika murid terhadap guru. Yang selanjutnya mengenai hak-hak murid. Pada pasal 12 bab 5 terdapat hak murid yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang. Yang pertama, hak murid itu mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dipercaya. Semisal di sekolah, salah satu murid itu menganut agama Islam, maka ia berhak untuk mendapatkan pembelajaran mengenai agama Islam. Kemudian yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Semisal di SMK atau SMA, pada siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang memasak, maka ia akan dimasukkan di jasa boga. Atau yang menyukai pembelajaran matematika, alam, itu dapat dimasukkan di SMA jurusan IPA. Kemudian mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Apabila ada siswa yang memiliki bakat atau prestasi, akan tetapi orang tuanya dalam keadaan tidak mampu, maka ia berhak untuk mendapatkan biaya dari sekolah yang diberikan untuk siswa. Kemudian mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Bagi orang yang tidak mampu itu berhak mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah maupun sekolah, agar siswa tersebut tidak putus dalam mencari ilmu atau dalam sekolah. Kemudian pindah ke program pendidikan pada jalur pendidikan dan satu pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program penelitian sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Dalam pendidikan itu, murid SD itu wajib sekolah 6 tahun. Apabila lebih, itu biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman materi sehingga guru tidak dapat menaikkan ke kelas selanjutnya.
Yang kemudian etika murid terhadap diri sendiri. Dalam pembelajaran di sekolah, murid itu juga wajib memiliki etika. Etika terhadap diri sendiri itu yang penting, yang pertama. Kemudian sesudah bisa menghargai diri sendiri, nanti harus memiliki etika atau dapat menghargai kepada guru maupun warga lingkungan sekolah. Yang etika murid terhadap diri sendiri itu misalnya membersihkan hati dari segala perbuatan curang. Dalam mencari ilmu, siswa itu wajib untuk mengetahui niatnya, niat untuk menuntut ilmu, dan tidak boleh memiliki rasa kotor atau niat kotor. Kemudian dalam pembelajaran juga tidak boleh ada kecurangan. Semisal pada saat ulangan itu siswa atau murid dilarang untuk mencontek. Akan tetapi siswa tersebut tetap mencontek, maka itu siswa tersebut itu tidak memiliki etika terhadap diri sendiri. Dan hal tersebut atau niat tersebut juga dapat mempengaruhi penerimaan ilmu agar ilmu itu barokah. Semisal masih memiliki sifat dengki, kotor, itu ilmunya tidak akan barokah. Kemudian sebagai siswa juga harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apabila tidak ada guru, sebaiknya murid itu belajar sendiri atau mencari wawasan atau membaca buku, agar waktu yang digunakan di lingkungan sekolah tidak akan terbuang dengan sia-sia. Kemudian etika murid terhadap guru. Yang pertama itu saat pembelajaran, murid itu diwajibkan untuk mendengarkan penjelasan mengenai pelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian murid juga tidak boleh untuk memotong pembicaraan guru. Semisal guru masih berbicara atau menjelaskan, sebaiknya murid mendengarkan dahulu mengenai penjelasan. Atau semisal guru sedang berbicara dengan guru lain, nah di situ sebaiknya murid menunggu pembicaraan guru tersebut sampai selesai, kemudian baru bertanya. Gitu. Saat di sekolah, murid itu juga memiliki kewajiban untuk memakai seragam yang rapi. Memakai seragam yang rapi tersebut juga termasuk etika terhadap guru, karena dapat dicerminkan, sikap tersebut dapat mencerminkan bahwa dirinya itu rapi gitu. Kemudian bersikap sopan. Saat ada guru, kita harus memiliki sifat sopan. Kemudian pada saat di luar sekolah kita menjumpai guru, kita juga harus mengucapkan salam. Harus, meskipun tidak di lingkungan sekolah, kita sebaiknya menyapa. Kemudian apabila ada keperluan, maka harus izin dahulu. Semisal ingin ke kamar mandi, maka murid tersebut harus izin terlebih dahulu. Sekian dari penjelasan materi etika terhadap guru dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.